Shalom, salam kemenangan, salam kekuatan, salam kesehatan. Saudara, hari-hari ini saya percaya ada sebuah sikap, ada sebuah keteguhan hati yang harus kita miliki. Mari kita baca ayatnya di dalam Maleakhi 4 ayat 2. Tetapi bagi kamu yang takut akan namaku, matahari kebenaran akan terbit dengan membawa kesembuhan pada sayap-sayapnya. Kamu akan keluar dengan bebas sambil melompat-lompat kegirangan, seperti anak sapi yang dilepaskan dari kandangnya. Saudara, hari-hari ini ada banyak orang. Saudara, yang pertama, dia lebih takut kepada COVID. Dia lebih takut kepada keadaan. Dia lebih takut kepada resesi. Dia lebih takut daripada, saudara, kepada bagaimana saya hidup daripada kepada Tuhan. Saudara, dan ini persoalan besar. Saudara, saya berdoa hari-hari ini, mari kita cek hati kita. Apakah kita takut kepada keadaan, kepada penyakit, apakah kita takut kepada masa depan, dan kita kurang takut kepada Tuhan. Saudara, saya belajar dalam hidup ini tidak ada satupun yang bisa menyentuh kita tanpa seizin Tuhan. Saudara, saya belajar dalam hidup ini, saudara bisa berusaha sangat-sangat keras, tanpa berkat Tuhan adalah sia-sia. Saudara, saya sudah melihat dalam hidup ini orang-orang pandai, saudara, bahkan tidak mendapat pekerjaan. Saya sudah melihat dalam hidup ini, saudara, orang-orang yang sangat-sangat baik, saudara, tetapi karena musibah. Saya juga sudah melihat orang-orang yang sangat jahat, saudara, tetapi kemudian dia bertobat dan hidupnya diberi kesempatan. Saudara, jadi apa artinya? Saudara, artinya adalah kunci dari segalanya adalah hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, pada waktu kita lebih takut kepada Tuhan daripada segala perkara, maka hidupmu akan dituntun oleh Tuhan. Dan hidupmu akan membawa kemenangan, membawa berkat, membawa kasih, membawa urapan, membawa kesembuhan, saudara. Saudara, hari-hari ini kami mengalami resesi, kata orang. Tetapi justru akibatnya kami mendapat resepsi. Saudara, dalam awal-awal pandemi, Tuhan menyuruh kami membagi makanan, membagi sembako. Tuhan menyuruh kami keliling memberkati semua orang, semua golongan, semua agama. Dan saudara, dalam 4 bulan ini sudah lebih dari 2.500.000 orang kami sentuh. Saudara, dan kami tetap diberkati Tuhan. Kami tidak pernah berkekurangan. Saudara, kami dihubungi oleh mall, oleh supermarket, kami dihubungi oleh hotel, dihubungi oleh restoran. Dan mereka berkata, Bu, ini stok yang lama, silakan ambil. Saudara, bayangkan kami membagikan makanan dengan menu udang, dengan menu daging, dengan menu, saudara, ikan yang terbaik. Saudara, dan saya berkata, bagaimana mungkin hari-hari seperti ini? Sekali lagi, karena pada waktu kita dengarkan Tuhan, maka Tuhan membuka jalan. Saudara, seorang teman saya, saudara, dia mendengar Tuhan berkata, turun nak. Dia punya, saudara, cuma sedikit beras. Dia cuma punya sedikit beras. Saudara, dan Tuhan bilang, bagi itu berasmu dalam 1 karung itu, dan kemudian mulai bagikan ke tetanggamu. Saudara, dan dia bagikan ke tetangga. Dan Tuhan berkata, lihat apa yang aku buat. Saudara, hari itu dia tinggal menyisakan 1 kilo buat dia. Dan dia berkata, saya nggak tahu Bu, saya kena PHK. Tapi pada waktu Tuhan berkata, bagikan berasnya. Saudara, dia bagikan berasnya. Dan tiba-tiba dia ditelepon seseorang teman. Saudara, Tuhan nggak berutang. Dia bagikan berasnya. Dia hari ini jadi dealer beras, saudara. Saudara, dia dapat sangat banyak beras. Dan dia menyalurkan ke banyak orang. Saudara, dia mendapat begitu banyak kemudahan. Saudara, dia ketemu dengan teman-teman, ketemu dengan orang-orang yang khusus membuat dia mendapat beras yang terbaik dengan harga yang termurah. Ada bantuan-bantuan. Saudara, dan dia berkata, Bu, Tuhan gak pernah hutang. Pada waktu saya tidak takut kepada kekurangan, tetapi saya berani, maka saya melihat benar-benar keajaiban. Saudara, dia berkata, saya melihat Tuhan benar-benar melipat gandakan semuanya. Jadi yang pertama, rahasia yang pertama untuk menghadapi hari ini adalah menang dari ketakutan. Jangan takut kepada keadaan, jangan takut kepada COVID, tapi takutlah kepada Tuhan. Dengarkan Tuhan. Pada waktu saudara memutuskan takut kepada Tuhan, artinya dengarkan Tuhan dan lakukan apa yang Tuhan suruh.
Saudara, yang kedua, saudara, dikatakan di sini adalah matahari kebenaran. Saudara, pada waktu kita hidup benar hari-hari ini, saudara, ada orang yang hidup tidak benar. Saudara, dia tidak menjaga kesehatan, makan tidak benar, tidur tidak benar. Saudara, pada saat seperti ini, dia justru sembunyi di kamar, saudara. Karena dia takut keluar dan dia makan Indomie atau mie instan terus menerus. Itu tidak benar, saudara. Saudara, pada hari-hari seperti ini, saudara, saya ketemu dengan beberapa orang yang tidak peduli, saudara, dengan orang tuanya. Saudara, pada saat dalam kondisi begini, orang tuanya dibiarkan di rumah, saudara, dan dia tidak mau mengunjungi, alasannya takut menulari, tetapi orang tuanya tidak bisa belanja, orang tuanya keadaannya sangat menyedihkan. Saudara, ini hidup tidak benar. Saudara, dalam keadaan seperti ini, beberapa orang berkata, saya tidak beri perpuluhan karena saya tidak punya penghasilan. Saudara, ini tidak benar. Saudara, pada saat-saat seperti ini ada orang berkata, saya tidak ibadah lagi karena saya tidak berani keluar. Dan dia bilang, saya juga tidak bisa dengar streaming karena pulsa mahal, saya harus berhemat. Ini tidak benar. Saudara, pada waktu hidupmu tidak benar, maka engkau juga tidak bisa menerima yang namanya sayap kesembuhan. Tetapi pada waktu hidupmu benar, saudara, dalam segala aspek. Saudara, hidupmu benar dengan Tuhan, hidupmu benar dengan orang tua, hidupmu benar, saudara, dengan saudara pekerjaanmu. Engkau menyembah Tuhan, engkau meletakkan pada tempatnya. Saudara, caramu, saudara, mempertanggungjawabkan uang benar. Saudara, lihat, akan ada sayap kesembuhan. Sayap kesembuhan. Saudara, saya ketemu dengan seseorang. Saudara, dia harus bekerja. Dia bahkan harus, saudara, ada di rumah sakit dan berhubungan dengan begitu banyak pasien yang sakit karena pekerjaannya. Saudara, dan dia berkata, Bu, secara manusia, saya melihat teman-teman saya berjatuhan. Saya melihat semuanya kena. Saudara, dia setiap minggu, saudara, harus di swab setiap minggu, saudara. Karena setiap minggu dia harus berhubungan dengan mereka. Tetapi yang ajaib, saudara, dia hidup benar. Saudara, setiap kali pulang dari sana, saudara, dia mandi dan dia berkumur dengan air garam. Kemudian dia makan yang sehat. Kemudian dia mendahulukan Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Jam 5 pagi dia bangun sampai jam 6. Dia berkata, saya tidak mulai apapun dengan Tuhan. Dan dia mengaktifkan semua perlindungan. Dia berjamuan kudus dan dia iman. Imannya berkata, darah Yesus ada dalam hidupku. Dan tidak ada yang bisa mengena aku. Saudara, dia sudah diswab 18 kali. Dan tidak pernah, saudara, dia positif. Saudara, semua temannya pernah reaktif. Dia tidak pernah reaktif. Sekali lagi, saudara, ada orang-orang yang tahu bagaimana hidup benar. Saudara, tetapi saya tidak berkata bahwa mereka yang kena berarti tidak hidup benar. Bukan, itu masalahnya. Tapi saya mau berkata bagaimana kita menyikapi hari-hari ini. Mari hidup benar. Mari takut akan Tuhan. Bukan takut kepada COVID atau masalah. Yang kedua, saudara, mari hidup benar. Maka sayap kesembuhan ada dalam hidup kita. Saudara, dikatakan kamu akan keluar dengan bebas. Pada waktu kita punya dua hal ini, maka kita akan bebas, saudara. Kita bebas dari penyakit, kita bebas dari takut, kita bebas dari resesi, kita bebas, saudara, dari saudara tuduhan, kita bebas dari dosa, saudara. Dan saat itu kita akan berlompat-lompat, kita akan menikmati kegirangan, kita akan menikmati anugerah, kita akan menikmati yang terbaik. Saya berdoa dimanapun saudara berada, Tuhan tidak pengen kita hidup dalam ketakutan, tekanan, kekurangan. Tuhan ingin kita bersukaria. Tuhan ingin kita benar-benar melihat kebaikannya. Dia baik, sungguh amat baik.